Sobat sehat, apa kabar? Semoga kita senantiasa berada dalam keadaan sehat. Episode kali ini saya akan kembali menjawab beberapa pertanyaan yang masuk ke dalam kolom komentar. Jenis pertanyaan yang terpilih kali ini adalah tentang pemanfaatan tanaman atau daun pegagan, bawang putih, dan minyak zaitun. Yang pertama adalah pegagan. Ada pertanyaan yang menarik. Apakah pegagan yang dikeringkan itu nutrisinya berkurang? Jawabannya pasti. Pengeringan itu pasti cepat atau lambat akan menurunkan kadar atau bahkan menghilangkan jenis zat kandungan tertentu. Tapi itu tidak berarti tidak bisa dikeringkan ya. Kita bisa mengeringkannya dengan cara apa? Yang paling gampang adalah diangin-angin ya. Jadi tidak menggunakan api langsung atau sinar matahari langsung. Atau ada alternatif lain yang lebih mudah. Kita cuci bersih daun pegagan ini, kemudian ditiriskan, lalu dimasukkan ke dalam wadah bersih yang tertutup sangat rapat, kualitas baik, dan disimpan dalam kulkas atau lemari es. Dengan cara itu paling tidak bisa bertahan 4-5 hari. Tapi sebenarnya begini, kuncinya adalah keteraturan. Kalau toh ada penurunan kandungan nutrisi itu, keteraturan akan membantu kita mendapatkan manfaatnya. Yang kedua bukan pertanyaan, tapi informasi atau pengalaman yang diperoleh dari salah satu pengguna daun pegagan yang akibat atau setelah menggunakan itu berat badannya menurun. Ini menurut saya informasi yang sangat baik yang bisa saya kaitkan dengan khasiat daun pegagan atau kerja daun pegagan sebagai agen adaptogen. Artinya apa? Unsur-unsur kandungan dari daun ini bisa bekerja bersama-sama mengatasi berbagai masalah yang ada dalam tubuh kita yang bisa mengganggu kesehatan. Jadi menciptakan keadaan seimbang. Antara lain adalah metabolisme. Dan bukan tidak mungkin bahwa metabolisme yang membaik itu bisa menurunkan berat badan. Usulan saya adalah bagaimana kalau dicoba mengkonsumsinya dalam bentuk lalapan. Memang tidak terlalu enak ya, tapi kalau kita sudah terbiasa tidak akan ada masalah. Atau sebagai jus daun, itu jauh lebih baik. Yang masih perlu saya tekankan lagi adalah jangan sampai salah dalam memilih daun pegagan. Gambar daun pegagan juga sudah ada saya sertakan pada video terdahulu tentang khasiat daun pegagan. Berikutnya adalah tentang bawang putih, bukan pertanyaan juga, tapi pengalaman. Ketika seseorang mengkonsumsi bawang putih segar, rasa muntah. Ya ini bisa dipahami ya, karena memang belum terbiasa. Tetapi saya tetap ingin menganjurkan agar tidak menyerah. Mengapa? Karena sampai dengan publikasi terbaru pun, bawang putih itu diketahui khasiatnya untuk meningkatkan, mendongkrak atau mempertahankan imunitas tubuh. Dan yang satu hal yang penting lagi adalah kemampuan untuk menjaga kesehatan sistem otak kita. Kalau sistem otak terjaga, maka fungsi tubuh lainnya juga akan terjaga. Jadi saran saya, kalau memang tidak bisa satu dosis, misalnya satu siung, separuh dulu, konsumsilah bersama nasi dan kemudian ditingkatkan dosisnya. Berikutnya adalah pertanyaan tentang minyak zaitun dari Pak Joko. Pak Joko bertanya apakah mengkonsumsi minyak zaitun itu bisa menurunkan kadar kolesterol buruk atau kolesterol jahat. Jawabannya pasti, terutama adalah minyak zaitun yang dari kualitas extra virgin olive oil yang terdapat atau mengandung minyak lemak tidak jenuh ikatan rangkap tunggal sampai 75%. Sangat baik untuk mengatasi atau menurunkan atau mengontrol kadar kolesterol buruk. Ada dugaan kuat bahwa hal ini berkaitan erat dengan aktivitas anti radang dan antioksidan dari komponen minyak zaitun. Terkait minyak zaitun silahkan menyimak penjelasan saya yang sudah saya sampaikan melalui video tentang khasiat minyak zaitun. Pertanyaan berikutnya tentang minyak zaitun adalah apakah minyak zaitun dapat digunakan untuk mengatasi impotensi? Ini pertanyaan yang menarik. Terutama karena yang saya ketahui adalah impotensi berkaitan erat dengan faktor endokrin, hormon, faktor psikologis, dan faktor saraf. Tapi sebenarnya penyebab utama adalah sirkulasi darah pada pembuluh-pembuluh darah termasuk pembuluh darah kecil. Nah, penjelasan tentang hal ini itu saya coba kaitkan dengan manfaat atau penggunaan minyak zaitun dalam diet Mediterranean atau Mediterranean diet.
Secara prinsip, diet Mediterranean ini terdiri atas unsur herbal, yaitu kacang-kacangan, biji-bijian, sayur, buah-buahan, gandum, dan beras merah. Ada tomat di dalamnya yang sangat besar peranannya sebagai sumber vitamin C. Lalu dalam diet Mediterranean ini digunakan banyak sekali minyak zaitun, di mana komponen-komponen yang terkandung pada herbal inilah yang membantu kerja minyak zaitun untuk mengendalikan penyakit-penyakit sindroma metabolik atau penyakit degeneratif, misalnya tekanan darah tinggi, diabetes, yang sebetulnya itu penyebab utama dari terjadinya gangguan pada sirkulasi darah. Notabene dalam hal ini bisa menyebabkan gangguan berupa ketidakmampuan untuk ereksi. Beberapa uji aktivitas sudah dilakukan. Salah satu di antaranya adalah menguji bagaimana pengaruh diet Mediterranean pada pasien diabetik. Hasilnya menunjukkan bahwa ternyata diet ini mampu mengendalikan kemungkinan kerusakan pada aktivitas seksual. Ada kemungkinan juga kerjanya adalah pengendalian metabolisme gula dan lemak. Ini berarti juga meningkatkan aktivitas antioksidan dan satu lagi, nitrik oksida. Nitrik oksida itu adalah unsur yang dibutuhkan untuk menjaga kelenturan otot-otot pembuluh darah. Kalau otot-otot pembuluh darah terjaga dengan baik, maka dia menjadi luwes, mudah mengalami pelebaran, dan dengan demikian maka kemungkinan aliran darah terganggu itu akan terjaga. Sobat Sehat, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan. Silahkan selalu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan mengenai hubungan antara kesehatan dengan penggunaan herbal melalui kolom komentar atau email di bawah ini. Stay healthy, salam sehat.